Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Sejarah Amerika akan menjelaskan materi mengenai Revolusi Amerika, yang mana kelompok 2 terdiri dari 4 orang anggota yaitu Ike Cynthia Mulia Dewi, Muhammad Armizul Caniago, Monica Ramadhani Chania, dan juga Sofia Christine Silalahi, yang mana pada video selanjutnya akan dijelaskan penjelasan mengenai slide PPT yang telah kami buat. Untuk penjelasan yang pertama, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai apa itu revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Suatu bangsa atau negara pasti mengalami perkembangan atau perubahan. Terkadang perubahan tersebut dapat berupa revolusi, dan salah satu revolusi yang pernah terjadi ialah Revolusi Amerika. Apa itu Revolusi Amerika? Revolusi Amerika adalah suatu revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Patriot Amerika di 13 koloni mengalahkan Britania Raya dalam Perang Revolusi Amerika dengan bantuan Prancis meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Ada beberapa faktor yang nanti akan melatar belakangi terjadinya Revolusi Amerika ini. Revolusi Amerika juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris di tahun 1763. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai revolusi dan Revolusi Amerika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Monica Ramadhani, yaitu tentang latar belakang Revolusi Amerika. Sebelumnya, Revolusi Amerika ini merupakan revolusi yang sangat besar dunia. Salah satunya juga ada Revolusi Rusia yang identik dengan Hari Minggu Berdarah, Revolusi Prancis yang identik dengan penjara Bastille-nya, dan juga Revolusi Industri yang identik dengan pemakaian mesin-mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia. Baiklah, kita lanjut ke latar belakang Revolusi Amerika, yang mana terbagi dua, sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama kita masuki adalah sebab umum. Sebab umumnya itu yang pertama adanya paham kebebasan dalam politik. Paham kebebasan ini teruntuk kaum koloni yang bertentangan dengan pemerintahan Inggris yang menganggap bahwa daerah koloni adalah jajahannya. Yang kedua, adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Kaum koloni juga menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal ini atau hal itu bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Latar belakang atau sebab umum yang terakhir itu adanya berbagai macam pajak. Berbagai macam pajak ini diterapkan berkaitan dengan adanya krisis keuangan Inggris akibat perang 7 tahun antara Prancis dan Inggris. Di sini tercatat sejarah bahwa Prancis dan Inggris ini tidak berperang di Amerika saja, tapi juga ada berperang di India. Mereka terus berperang untuk merebut wilayah kekuasaan atau kolonialisme mereka. Di sini ada perang 7 tahun antara Prancis dan Inggris. Nama 7 tahun itu perang yang ada di Amerika antara Prancis dan Inggris karena memperebutkan wilayah Amerika, yang mana pada saat itu Inggris menang dan Inggris langsung menerapkan pajak kepada kaum kolonis di Amerika, yang mana pajak-pajak yang diterapkan itu seperti Sugar Act, Current Key Act, Stamp Act, dan Quartering Act. Kita lanjut ke sebab khusus ya. Sebab khusus. Sebab khusus meletusnya Revolusi Amerika ialah adanya peristiwa yang dikenal dengan The Boston Party pada tahun 1773. Pada saat itu pemerintahan Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, muatan teh itu dibuang ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai orang Indian, suku Mohawk. Hal inilah yang menimbulkan kemarahan pemerintahan Inggris atau Raja George III sehingga menuntut pertanggungjawaban. Ini ya, seperti gambar yang ada di PPT ini. Inilah suasana atau peristiwa The Boston Party karena kemarahan rakyat Amerika karena Inggris menguasai Amerika. Jadi kapal Inggris yang membawa teh itu dibuang oleh masyarakat Amerika, sehingga sungai atau laut di sekitar Amerika itu
jadi sungai teh atau sungai yang dilumuri teh. Ini peristiwanya. So, kita lanjut ke undang-undang paksaan. Yang mana undang-undang paksaan ini berisi menutup pelabuhan Boston sampai seluruh harga teh beserta pajaknya dibayar oleh penduduk Boston. Yang kedua, anggota Dewan Rakyat atau Massachusetts akan ditunjuk oleh Inggris, sedangkan sebelumnya rakyat koloni sendiri. Yang ketiga, rakyat koloni harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pasukan Inggris. Jadi kenapa undang-undang paksaan ini diterapkan? Undang-undang paksaan ini diterapkan karena ada kejadian di Boston The Party oleh rakyat Amerika sendiri yang tidak mau dikuasai wilayahnya oleh Inggris atau kaum koloni gitu. Kaum penjajah Inggris gitu. Jadi dengan apa yang mereka lakukan dengan membuang teh yang ada di kapal Inggris itu ke laut Amerika, maka ini membuat Inggris marah. Jadi Inggris menerapkan undang-undang paksaan. Ketiga undang-undang ini diterapkan oleh Inggris untuk dendam mereka kepada Amerika yang menyamar gitu. Jadi itu sebab-sebab terjadinya revolusi Amerika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Revolusi Amerika Serikat tahun 1775 hingga tahun 1783. Perang kemerdekaan Amerika Serikat atau Perang Revolusi di Amerika Serikat berawal sebagai sebuah perang antara Kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Namun perlahan menjadi perang global antara Britania di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya. Perang ini merupakan akibat dari revolusi Amerika Serikat, yang mana para kolonis bangkit karena Undang-Undang Stempel 1765 yang dikeluarkan Parlemen Britania Raya tidak konstitusional. Parlemen Britania menegaskan bahwa mereka punya hak untuk memberlakukan pajak kepada para kolonis. Kolonis mengklaim bahwa karena mereka penduduk Britania, perpajakan tanpa perwakilan rakyat dianggap ilegal. Kolonis Amerika Serikat membentuk Kongres Kontinental yang bersatu dan pemerintahan bayangan di setiap koloni, meski pada awalnya masih setia pada raja. Pemboikotan Amerika Serikat terhadap teh Britania yang terkena pajak mendorong terjadinya peristiwa teh Boston tahun 1773 yang merupakan penghancuran muatan teh kapal Britania. London menanggapinya dengan mengakhiri pemerintahan mandiri di Massachusetts dan meletakkannya di bawah kendali pasukan Britania dengan Jenderal Thomas Gage sebagai gubernurnya. Pada bulan April 1775, Gage mengetahui bahwa persenjataan sedang dikumpulkan di Concord dan ia mengirimkan tentara Britania untuk merampas dan menghancurkannya. Milisi lokal melawan para tentara dan melakukan baku tembak. Setelah berulang kali meminta Raja Britania ikut campur dalam parlemen, semua keputusan damai berakhir ketika Kongres dicap pengkhianat melalui dekret Raja. Dan mereka menanggapinya dengan mendeklarasikan kemerdekaan sebuah bangsa berdaulat yang baru, Amerika Serikat, pada tanggal 4 Juli 1776. Kaum loyalis Amerika Serikat menolak deklarasi ini dan berpihak pada raja. Mereka diasingkan dari kekuasaan di mana-mana. Upaya Amerika Serikat untuk memperluas pemberontakan ini hingga Quebec dan Florida tidak berhasil. Prancis, Spanyol, dan Republik Belanda diam-diam memberi persediaan amunisi dan senjata kepada kaum revolusioner, dimulai pada tahun 1776. Kemudian pada Juni 1776, Amerika Serikat berhasil mengendalikan setiap negara bagian secara penuh. Tetapi kemudian Angkatan Laut Kerajaan Britania menduduki New York City dan menjadikannya pangkalan utama mereka. Perang ini segera buntu. Angkatan Laut Kerajaan dapat menduduki kota-kota pesisir lainnya dalam waktu singkat.
tetapi pemberontak mengendalikan wilayah pedesaan yang dihuni 90% populasi Amerika Serikat. Strategi Britania bergantung pada mobilisasi milisi loyalis dan tidak pernah terwujud. Serbuan Britania dari Kanada pada tahun 1777 berakhir dengan penaklukan pasukan Britania pada pertempuran Saratoga. Kemenangan Amerika Serikat ini mendorong Prancis memasuki perang secara terbuka pada awal 1778 sehingga menyeimbangkan kekuatan militer kedua belah pihak. Spanyol dan Republik Belanda, sekutu Prancis yang juga berperang dengan Britania selama 4 tahun berikutnya, mengancam invasi ke Britania Raya dan menguji kekuatan militernya dengan serangkaian kampanye di Eropa. Keterlibatan Spanyol berujung pada penarikan pasukan Britania dari Florida Barat sehingga mengamankan wilayah selatan Amerika Serikat. Kemenangan mutlak Angkatan Laut Britania pada pertempuran Saintes menggagalkan rencana Prancis dan Spanyol untuk mengusir Britania dari Karibia, dan upaya gabungan Prancis dan hingga Spanyol untuk menduduki pertahanan Britania di Gibraltar juga berakhir dengan kekalahan yang sama. Keterlibatan Prancis terbukti berhasil meski mahal, sehingga mengacaukan ekonomi Prancis dan mendorong negara ini ke jurang utang yang sangat besar. Kemenangan Angkatan Laut Prancis di Chesapeake berujung pada pengepungan oleh pasukan gabungan Prancis dan Kontinental yang memaksa pasukan Britania kedua menyerah di Yorktown, Virginia tahun 1781. Pertempuran terus berlanjut sepanjang tahun 1782, sementara perundingan perdamaian dimulai. Pada tahun 1783, Traktat Paris mengakhiri perang dan mengakui kedaulatan Amerika Serikat atas teritori yang secara kasar dikelilingi oleh wilayah yang saat ini menjadi Kanada di utara, Florida di selatan, dan Sungai Mississippi di barat. Perdamaian dalam tingkat internasional disetujui yang diikuti serangkaian pertukaran teritori. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan George Washington. Latar belakang, George Washington bergabung dengan pihak Amerika walaupun sebelumnya dibesarkan oleh Inggris disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Inggris seperti Stamp Act adalah tidak adil, inkonstitusional, dan serangan terhadap kebebasan Amerika. Kedua, dari segi militer, Washington pernah mengkritik dan memprotes pimpinan Inggris karena perlakuan yang dibedakan pada pasukan Inggris dengan pasukan kontinental saat perang Prancis-India. Kritik ini tidak ditanggapi dan Washington merasa bahwa orang koloni tidak dianggap sejajar dengan orang Inggris. Ketiga, Washington memiliki lahan pertanian luas sehingga setiap gangguan ekonomi akan berdampak padanya. Keempat, Boston Massacre membuat pendiriannya semakin teguh untuk menentang Inggris. Sebelum Revolusi Amerika meletus, Washington berperan aktif dalam gerakan menentang Inggris dalam berbagai forum, seperti House of Burgesses, Konvensi Virginia, dan Kongres Kontinental. Washington pun mengirim surat kepada tokoh-tokoh koloni untuk memperluas gerakannya. Peranan Washington dalam kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1775 hingga tahun 1783 yaitu Washington menjadi panglima tertinggi dengan jabatan Commander-in-Chief pada pasukan Amerika Serikat, ini disebut juga pasukan kontinental. Sementara peranan Washington dalam masa perang yaitu 1. Berhasil menerapkan strategi defensif melawan Inggris seperti teknik gerilya dan serangan mendadak, yang mana tujuannya itu untuk membunuh pasukan Inggris dan mengambil logistik maupun persenjataan. Kedua, Washington berhasil melatih pasukan, memotivasi, dan menanamkan patriotisme dalam diri mereka karena keterbatasan kualitas dan kuantitas jika dibandingkan dengan pasukan Inggris. Ketiga,
Washington berhasil memenangkan pertempuran di Bunker Hill pada tahun 1775, melintasi Delaware pada tahun 1776, dan pertempuran Princeton tahun 1776, serta mengalahkan pasukan terakhir Inggris di Yorktown pada tahun 1781. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ike. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Pada tahun 1776, lebih tepatnya pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres di Amerika Serikat mengeluarkan deklarasi yang mengumumkan kemerdekaan. Deklarasi tersebut kemudian ditandatangani oleh Thomas Jefferson. Isi deklarasi tersebut mengatakan bahwa hak seorang manusia adalah mendapatkan kesetaraan kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, dan persamaan hak lainnya agar negara berdaulat. Beberapa tahun kemudian, pasca deklarasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1781, terjadi pertempuran Yorktown. Pertempuran ini menjadi pertempuran terakhir yang dialami oleh Amerika Serikat selama masa revolusi. Pertempuran ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga pada akhir di tahun 1783, Amerika Serikat yang dipimpin oleh George Washington memenangkan pertempuran dari Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Cornwallis. Setelah kemenangan itulah Amerika Serikat menyuruhkan kemerdekaannya. Pada tahun 1783, Traktat Paris mengakhiri perang dan mengakui kedaulatan Amerika Serikat atas teritori yang secara kasar dikelilingi oleh wilayah yang saat ini menjadi Kanada di utara, Florida di selatan, dan Sungai Mississippi di barat. Perdamaian dalam tingkat internasional yang disetujui yang diikuti serangkaian pertukaran teritori. Isi dari Traktat Paris yaitu yang pertama, Inggris mengakui Amerika Serikat sebagai negara yang bebas, berdaulat, dan berdiri sendiri, serta kerajaan Inggris dan semua pewaris dan penerusnya melepaskan klaim terhadap pemerintah Amerika Serikat. Yang kedua, menetapkan batas-batas dari Amerika Serikat. Yang ketiga, pemberian hak memancing kepada nelayan Amerika Serikat di pantai Newfoundland dan Teluk Saint Lawrence. Yang keempat, mengakui utang kontrak yang sah yang akan dibayar oleh kreditor. Yang kelima, Amerika Serikat akan mencegah penyitaan dari properti loyalis Inggris. Yang keenam, tawanan dari kedua pihak akan dibebaskan. Yang ketujuh, Inggris dan Amerika Serikat saling memberikan akses tidak terbatas untuk Sungai Mississippi. Yang kedelapan, wilayah yang direbut oleh Amerika Serikat akan dikembalikan tanpa kompensasi. Yang terakhir, ratifikasi dari traktat ini akan terjadi 6 bulan setelah penandatanganan ini. Yang selanjutnya yaitu dampak dari Revolusi Amerika. Revolusi di Amerika Serikat telah mencetuskan kekuatan-kekuatan peri kemanusiaan yang kuat. Ia membantu gerakan ke arah toleransi agama di Amerika dan menuju ke arah penghapusan gereja Anglikan di semua tanah jajahan di mana ia telah disokong dengan pajak. Ia telah membawa perubahan dalam undang-undang hukum pidana dan sistem penjara. Revolusi memungkinkan diadakannya dasar baru untuk bantuan pendidikan dari negara-negara bagian dan mendorong aliran-aliran sekuler dan demokratis dalam daerah itu. Berkembangnya humanitarian, aliran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokratis berpengaruh terhadap timbulnya gerakan anti perbudakan dan abolisionis. Akhirnya, semangat persamaan dari zaman revolusioner ini dicerminkan dalam sikap orang-orang Amerika terhadap budak-budak belian. Berangkat dari landasan kebebasan pribadi yang mendapatkan dukungan dari masyarakat umum di Amerika Serikat, Deklarasi Kemerdekaan sebagai manifestasi dari Revolusi Amerika Serikat mengilhami semangat perjuangan bangsa Amerika. Revolusi Amerika Serikat juga mengilhami banyak bangsa-bangsa di dunia dalam memerdekakan diri dan menentang penindasan di dunia. Pernyataan kemerdekaan mewujudkan benih-benih dari pikiran demokrasi yang timbul di Eropa. Timbulnya Revolusi Prancis pada tahun 1789
merupakan bukti adanya pengaruh dari Revolusi Amerika Serikat sebagai gerakan yang menentang penindasan terhadap rakyat oleh penguasa. Terima kasih. Baiklah, setelah berakhirnya penjelasan dari Ike tadi mengenai dampak Revolusi Amerika, maka berakhir pula penjelasan kami mengenai Revolusi Amerika pada kesempatan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa Revolusi Amerika adalah suatu perubahan yang terjadi di Amerika yang dilewati melalui kekerasan, yang mana terdapat perang revolusi yang terjadi pada masa itu. Dan Revolusi Amerika ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sebab umum maupun sebab khusus. Dan dengan adanya Revolusi Amerika ini, membuat negara Amerika menjadi merdeka dan menimbulkan dampak-dampak di berbagai bidang. Antara lain, menyebabkan munculnya motivasi di negara lain seperti benua Eropa, yaitu terjadinya Revolusi Prancis. Maka, dengan adanya kesimpulan tadi, berakhirlah materi dan penjelasan kami pada kesempatan kali ini. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.